Lahirnya Pondok Pesantren Karangdurin. Pondok Pesantren Karangdurin merupakan lembaga pendidikan dan dakwah Islamiyah yang lahir dari ikhtiar panjang, ketulusan niat, serta pengorbanan para tokoh yang memiliki kepedulian besar terhadap masa depan keagamaan masyarakat. Pesantren ini dirintis oleh Kiai Haji Badruddin bin Kiai Haji Nasruddin, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyepen, Potokan Lauk, Palengaan, Pamekasan. Namun, di balik berdirinya pesantren ini, terdapat peran penting seorang tokoh perempuan yang kelak dikenang dengan nama penuh makna, Nyai Dharma. Perempuan tersebut bernama Nyai Sania, seorang abdi dalem Kiai Haji Badruddin di Pondok Pesantren Penyepen. Julukan Nyai Dharma bukanlah sekedar panggilan kehormatan, melainkan simbol dari dharma bakti dan jasa besar beliau dalam melahirkan sebuah pusat pendidikan dan dakwah Islam di sebuah kampung kecil bernama Karangdurin. Kampung yang kala itu menyimpan sejarah kelam dan jauh dari sentuhan pendidikan agama. Segalanya bermula dari permohonan tulus Nyai Saniah kepada Kiai Haji Badruddin agar beliau berkenan menempatkan salah seorang putranya untuk menetap dan berdakwah di Karangdurin. Permohonan tersebut mengetuk pintu hati Kiai Haji Badruddin. Dengan penuh rasa iba dan tanggung jawab, beliau mengkabulkan permintaan Nyai Saniah dan menunjuk putranya Kiai Haji Mursyid untuk mengemban amanah tersebut. Nyai Saniah bahkan telah menyiapkan sepetak tanah miliknya untuk diserahkan kepada Kiai Haji Mursyid sebagai tempat bermukim dan memulai perjuangan dakwah. Namun, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lain. Sebelum cita-cita itu terwujud sepenuhnya, Kiai Mursyid wafat di usia yang masih sangat muda. Sepulang dari perjalanan ke Surabaya, beliau terserang penyakit cacar yang kemudian mengantarkan menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar wafatnya Kiai Mursyid mengguncang batin Nyai Sania hingga beliau jatuh pingsan. Setelah siuman, Kiai Haji Soleh datang menemuinya untuk menenangkan hati Nyai Dharma. Dalam pertemuan itu, Kiai Haji Soleh menyampaikan bahwa Kiai Haji Badruddin telah menunjuk dirinya sebagai pengganti Kiai Mursyid untuk melanjutkan amanah dakwah di Karangdurin. Saat itu, Kiai Haji Soleh telah menikah dengan Nyai Hajah Jamiah, sehingga beliau tidak datang seorang diri, melainkan bersama keluarga kecilnya serta beberapa santri Pondok Pesantren Penyepen yang secara khusus ditugaskan oleh Kiai Haji Badruddin untuk membantu proses perintisan pesantren baru. Para santri inilah yang kemudian tercatat sebagai santri pertama Pondok Pesantren Karangdurin. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa santri pertama yang menyertai hijrah Kiai Haji Soleh bernama Hashim. Dalam berbagai penuturan, Kiai Haji Soleh pernah bercerita tentang sosok Kiai Mursyid sebagai pribadi yang alim dan cerdas. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan kemampuannya menghafal yang luar biasa. Bahkan di usia yang masih sangat belia, Kiai Mursyid telah berhasil menghafal Nadom Alfiyah Ibnu Malik, sebuah pencapaian yang mencerminkan kedalaman ilmu dan ketekunannya. Tidak mengherankan jika Kiai Haji Badruddin semula menunjuk beliau untuk menjadi pengasuh pertama Pondok Pesantren Karangdurin. Kiai Mursyid dan Kiai Haji Soleh merupakan kakak beradik putra Kiai Haji Badruddin dan Nyai Nafisah yang menjadi tokoh penting dalam sejarah awal kepengasuhan Karangdurin. Keduanya sama-sama dipersiapkan untuk mengemban amanah besar di pesantren yang baru dibangun ini. Kiai Soleh dan Nyai Jamiah kemudian ditinggal bersama Nyai Saniah di kediamannya. Di kompleks tersebut telah berdiri sebuah masjid yang kelak menjadi pusat utama kegiatan ubudiyah, sekaligus tempat belajar mengajar bagi para santri. Masjid itu dibangun oleh suami Nyai Saniah untuk menyambut dan memfasilitasi putra Kiai Haji Badruddin yang akan dikirim untuk berdakwah di sana. Pada masa-masa awal berdirinya pesantren, Kiai Haji Badruddin memberikan instruksi khusus kepada para santri Pondok Pesantren Penyepen dalam sebuah pengumuman menjelang liburan. Beliau menyampaikan bahwa santri Penyepen yang berasal dari wilayah Sampang tidak perlu kembali ke Penyepen setelah libur usai.
melainkan diarahkan untuk melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Karangdurin. Instruksi ini disambut baik dan diikuti oleh para santri asal Sampang. Bahkan beberapa santri dari Pamekasan pun turut tergabung. Dalam sebuah acara Jam'iyatul Arham yang pernah digelar di Karangdurin, Kiai Haji Soleh mengenang perjalanan hijrahnya dari Pondok Pesantren Penyepen, Potoan Laok, Pelenggaan menuju Karangdurin, Lambah Karangpenang, Sampang. Kala itu beliau menempuh perjalanan dengan menunggangi kuda karena belum tersedia jalan raya yang menghubungkan kedua wilayah tersebut. Jalan raya Telambah yang kini menjadi akses penting antara Karangpenang dan Pelenggaan baru dibangun beberapa tahun setelah Kiai Haji Soleh menetap di Karangdurin. Berbagai sumber sejarah menyebutkan bahwa pembangunan jalan tersebut tidak lepas dari jasa dan perjuangan Kiai Haji Soleh yang dengan ikhtiarnya turut mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat sekitar. Berdirinya Pondok Pesantren Karangdurin di Desa Telambah menjadi oase spiritual bagi masyarakat setempat. Kehadirannya disambut dengan penuh sukacita oleh warga yang merindukan ketenangan batin dan dahaga akan ajaran agama. Perlahan masyarakat mulai memondokkan anak-anak mereka di pesantren asuhan Kiai Haji Soleh. Bahkan mereka yang sebelumnya hidup dalam kegelapan dan jauh dari nilai-nilai keislaman mulai terbuka hatinya untuk menerima hidayah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan menapaki jalan kehidupan yang lebih bermakna. Karangdurin bagaikan hujan yang turun di tanah gersang. Setiap tetesnya menghidupkan kembali tanaman-tanaman yang layu. Semua perubahan besar ini bermula dari Dharma Bakti, seorang perempuan sederhana bernama Nyai Saniyah. Dari ketulusan dan pengorbanannya itulah beliau kemudian dikenang sepanjang masa dengan nama Nyai Dharma. Di balik penamaan Karangdurin, pada tahun 1999, ketika dilakukan pembongkaran untuk renovasi total Masjid Sesepuh Pondok Pesantren Karangdurin, ditemukan sebuah papan kayu bertuliskan angka 1958. Hingga kini belum ada keterangan pasti mengenai angka tersebut. Sebagian pihak meyakini bahwa tahun itu merupakan catatan waktu pertama kali Kiai Haji Soleh menginjakkan kaki di kampung Karangdurin. Pendapat lain menyebutkan bahwa angka tersebut menandai momen bersejarah ketika masjid pesantren pertama kali dibangun. Meski belum terjawab secara definitif, penemuan papan tersebut menjadi jejak bisu yang menguatkan ingatan kolektif tentang awal mula berdirinya Pondok Pesantren Karangdurin. Jika kita mengacu pada peringatan hari jadi Pondok Pesantren Karangdurin, maka hitungan mundur yang pas dengan tahun berdirinya Pondok Pesantren adalah pada Dzulhijjah 1378 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1959 Masehi. Data ini cukup kuat sebab diverifikasi oleh kelompok mayoritas dan hingga kini diyakini sebagai data valid tahun berdirinya Pondok Pesantren Karangdurin. Nama Karangdurin sendiri merupakan gabungan dari dua kata. Kata karang dalam tradisi setempat dimaknai sebagai kampung atau perkampungan. Sementara durin merujuk pada buah durian, tanaman yang tumbuh subur dan banyak ditemukan di wilayah tersebut. Jauh sebelum Kiai Haji Soleh hijrah dan menetap di kampung Nyai Dharma, nama Karangdurin telah dikenal oleh masyarakat sekitar. Penamaan Pondok Pesantren Karangdurin pun tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pohon-pohon durian yang kala itu mengelilingi kawasan pesantren. Diangkatnya nama kampung menjadi nama sebuah pesantren bukanlah keputusan tanpa makna. Hal tersebut menjadi bukti bahwa dakwah Islamiyah yang dibawa oleh Kiai Haji Soleh berpijak kuat pada budaya dan kearifan lokal. Pesantren tidak hadir sebagai institusi yang asing dan berjarak, melainkan tumbuh menyatu dengan kehidupan masyarakat. Karangdurin menjadi simbol dakwah yang lentur, akrab, dan membumi. Islam memang lahir dalam konteks budaya Arab, dengan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama yang berbahasa Arab. Namun, hakikat dakwah Islam bukanlah menyalin budaya Arab secara utuh ke dalam setiap ruang dan waktu.
Sebaliknya, dakwah sejati justru mampu mengalir bersama budaya lokal, menyapa masyarakat dengan bahasa, simbol, dan kearifan yang mereka pahami. Dalam konteks inilah Pondok Pesantren Karangdurin berdiri menjadi jembatan antara ajaran Islam dan realitas sosial dengan masyarakat sekitarnya.